warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nista. Perkenalkan, nama saya Siti Rai Fajia. Perkenalkan, nama saya Sami Setiawan. Perkenalkan, nama saya Adem Sapira Putri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan novel mengenai tentang harimau-harimau. Selamat menyaksikan. Unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Dalam novel Harimau-Harimau karya Master Lubis, ini dapat disimpulkan bahwa tema yang ingin disampaikan oleh pengarang adalah kepemimpinan, yaitu mengenai kebobrokan dalam sifat seorang pemimpin. Dalam novel ini, terdapat seorang tokoh antagonis yang bernama Wakatok yang selalu dimintoskan oleh pengikutnya. 6 orang pencari damar. Ketika mencari damar di hutan, sebagai seorang yang dihormati, disegani, dan sakti. Yang kedua, ada alur plot. Adapun alur yang terdapat dalam novel Harimau-Harimau adalah alur maju progresif. Hal ini dikarenakan cerita menceritakan kejadian dari awal sampai akhir tanpa adanya unsur kejadian masa lampau. Secara rinci, tahap alur cerita dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan cerita. 7 orang pencari damar, yakni Pak Haji Rahmat, Wakatok, Buyung, Sanip, Talib, dan Sultan, dan Pak Balam, secara bersama-sama mencari damar di hutan sekitar tempat tinggal Wahitam. Yang B, adanya munculnya konflik. Pak Balam menjadi terkaman harimau dan merasa bahwa harimau tersebut merupakan utusan Tuhan sebagai hukuman akibat dosa yang dilakukan. Kemudian Pak Balam mulai menyuruh orang lain untuk mengakui dosa-dosanya. Satu persatu di depan mereka semua, yang akhirnya mulai menimbulkan perdebatan dan penolakan keras. C. Konflik memuncak atau klimaks. Pak Balam disusul Talib dan Sultan yang kesemuanya akhirnya meninggal diterkam harimau. Kemudian terjadilah perdebatan hebat antara Wakatok dan Buyung. Hal ini disebabkan kedua Wakatok sebagai dukun palsu telah terkuak karena tak dapat menyelamatkan nyawa ketiga rekannya dari terkaman harimau. Wakatok yang tidak terima menembak Pak Haji hingga akhirnya Pak Haji pun turut meninggal. Yang D, konflik menurun anti klimaks. Buyung membuat siasat bersama Sanip untuk menggunakan Wakatok sebagai umpan supaya harimau mau keluar dari bisa dibunuh agar mereka bisa kembali ke kampung. D, penyelesaian. Buyung berhasil menembak harimau yang diumpankan melalui Wakatok dan akhirnya mereka bertiga bisa kembali ke kampung dengan selamat. Yang ketiga, ada tokoh penokohan. Tokoh-tokoh utama dari novel Harimau-Harimau adalah Pak Haji Rahmat, Wakatok, Buyung, Sanip, Pak Balam, Sultan, Talib, Wahitam, dan Siti Rubiah. Sedangkan tokoh-tokoh sampingan yang terdapat dalam novel Harimau-Harimau adalah Jaitun, Hamdani, atau bisa juga disebut dengan Ayah Jaitun, Ayah, dan Lau Buyung. Adapun tokoh serta penokohan yang terdapat novel Harimau-Harimau adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Pak Haji Rahmat. Itu dihormati karena usianya sudah tua, ketaatannya, beribadah, dan kebijaksanaannya, namun ia tertutup pada orang lain. Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada realistis, dibuktikan pada cuplikan dialog di bawah ini. Manusia yang mau hidup sendiri tak mungkin mengembangkan kemanusiaannya. Manusia perlu manusia lain. Taat pada Tuhan, dibuktikan pada cuplikan dialog di bawah ini. Ingatlah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan adalah yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Yang kedua ada dari Wakatok, seorang tua yang dianggap sebagai dukun dan pandai silat. Dia mempunyai perguruan silat sehingga murid silatnya banyak. Dia juga salah satu seorang pencari damar. Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut, yaitu pemaksa, dibuktikan pada cuplikan dialog di bawah ini. Yang pertama, jika perlu aku paksa dengan ini, hal 132. Penipu dibuktikan pada cuplikan dialog di bawah ini. Jimat-jimatmu palsu, maniera mantramu palsu. Inikah jimat-jimat juga yang dipakai oleh Pak Balam? Yang ketiga ada Buyung, pemuda pemberani, cakap, mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang pemuda pencari damar, dia murid Wakatok yang pandai silat. Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut. Pemalas, dibuktikan pada cuplikan dialog di bawah ini.
Tapi aku malas kembali, kita telah jauh. 4. Latar atau setting. Yang pertama ada latar waktu. Petang. Ini terjadi pada suatu petang ketika Jaitun datang membawa makanan untuk Ibu Bayung. Pada malam hari, dalam malam serupa itu, Sanip akan mengeluarkan dangung-dangungnya dan menyanyikan lagu-lagunya. Pagi hari, esok paginya, apabila yang lain masih tidur, lama sebelum subuh, Buyung telah membangunkan Wakatok dan Sultan. Yang kedua, latar tempat, yaitu yang pertama itu di hutan. Mereka bertujuh telah seminggu lamanya tinggal di dalam hutan mengumpulkan damar. Di rumah Bayung, ketika ayah dan ibunya menyangka bahwa dia tak ada di rumah. Yang ketiga, gembira. Untung hujan. Kita sempat beristirahat dan mereka semua tertawa. Menegangkan, napas Bayung terasa sesak dan mengancang, belum pernah dia merasa apa yang dirasakannya. Yang kelima, ada sudut pandang. Adapun sudut pandang yang digunakan dalam novel Harimau-Harimau adalah sudut pandang orang ketiga. Hal ini dikarenakan dalam kisahnya pengarang mengacu pada tokoh-tokoh cerita dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, ia atau din, atau menyebut nama tokoh. Yang terakhir adalah gaya atau nada. Adapun gaya yang digunakan dalam novel Harimau-Harimau adalah bahasa Indonesia. Adalah unsur-unsur ekstrinsik. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang pada novel ini mengambil pada masa kolonial Belanda tahun 1900 sampai 1942. Novel ini menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Nah, yang selanjutnya itu ada perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Latar belakang perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Nah, yang selanjutnya itu ada kondisi sosial dan politik, menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan dan konflik sosial politik. Nah, berikutnya adalah nilai sosial. Di dalam novel ini terdapat nilai sosial. Yang pertama, keadilan sosial, mengkritik ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, kesetaraan, menekankan kesetaraan antar manusia. Yang ketiga, yaitu kemandirian. Karakter Abdullah menunjukkan kemandirian dan keberanian. Yang nomor 4 itu solidaritas. Hubungan antara karakter menunjukkan solidaritas dan kebersamaan. Dan yang kelima itu ada kritik terhadap kolonialisme, mengkritik penjajahan Belanda dan dampaknya. Selanjutnya adalah nilai budaya. Nilai budaya yang ada di dalam novel ini itu pertama, tradisi Melayu, menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu di Sumatera. Yang kedua itu ada kebudayaan Islam, menampilkan peran agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu ada kebudayaan lokal, menggambarkan kebudayaan lokal Sumatera. Dan yang keempat itu ada bahasa dan sastra, menggunakan bahasa Melayu dan sastra sebagai alat ekspresi. Dan yang kelima itu ada adat istiadat, menampilkan adat istiadat dan tradisi masyarakat. Nilai-nilai keagamaan. Nah, di dalam novel ini terdapat nilai agama. Yang pertama, tauhid. Novel ini menekankan pentingnya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Yang kedua, yaitu ada keimanan. Karakter Abdullah menunjukkan keimanan yang kuat dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, itu ada ketaatan. Perilaku Wakatok menunjukkan ketaatan terhadap ajaran Islam. Yang keempat, itu ada keadilan. Novel ini mengkritik ketidakadilan dan menekankan pentingnya keadilan sosial. Yang kelima, itu ada kasih sayang. Hubungan antara karakter menunjukkan kasih sayang dan empati. Selanjutnya itu ada nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam novel ini yang pertama ada kebenaran. Novel ini menekankan pentingnya kebenaran dan kejujuran. Yang kedua yaitu ada keadilan sosial, mengkritik ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga itu ada kemandirian. Karakter Abdullah menunjukkan kemandirian dan keberanian. Yang keempat itu ada kesabaran, menghadapi cobaan dengan sabar dan tabah. Yang kelima itu ada pengampunan. Novel ini menunjukkan pentingnya pengampunan dan pemaafan. Metafora. Mokhtar Lubis sering menggunakan metafora untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang karakter, situasi, atau perasaan tokoh-tokohnya. Misalnya, harimau dalam cerita ini menjadi simbol ketakutan, ancaman, dan kehendak untuk bertahan hidup. Simili atau perumpamaan. Banyak perbandingan menggunakan kata seperti atau bagai untuk membandingkan gambaran yang konkret. Misalnya, dalam penggambaran suasana hutan atau kondisi tokoh. Personifikasi alam.
terutama hutan dan harimau, sering digambarkan memiliki sifat manusia. Contohnya, harimau digambarkan seperti makhluk yang memiliki kecerdikan dan kehendak. Deskripsi yang mendalam. Menulis menggunakan deskripsi mendalam untuk menggambarkan latar seperti hutan yang lebat, gelap, dan penuh ancaman. Hal ini bantu menciptakan suasana mencengkam. Dialog yang natural. Dialog tokoh menggunakan bahasa yang mencerminkan latar belakang budaya dan karakter masing-masing, sehingga terasa realistis dan memperkuat cerita. Gaya bahasa dramatik. Beberapa adegan disampaikan dengan gaya bahasa yang penuh ketegangan untuk menekankan emosi pembaca, terutama saat harimau muncul atau konflik antar tokoh memuncak. Penggunaan bahasa Melayu dan lokal. Beberapa istilah atau ungkapan dalam bahasa Melayu atau daerah tertentu digunakan untuk menambah keaslian cerita dan menggambarkan konteks budaya tempat cerita berlangsung. Pencitraan. Yang pertama ada simbol ketakutan dan kekuatan alam. Harimau digambarkan sebagai kekuatan alam yang menakutkan dan tidak dapat dikendalikan, melambangkan bahaya yang mengintai manusia di tengah belantara. Kedua, ada personifikasi dosa dan ketidakadilan. Harimau menjadi simbol karma atau balasan atas keserakahan, pengkhianatan, dan dosa manusia, khususnya yang dilakukan oleh tokoh Wakatok. Yang ketiga, yaitu ada refleksi konflik batin. Ketakutan terhadap harimau mencerminkan konflik batin para tokoh yang harus menghadapi dosa, ketidakjujuran, dan moralitas mereka sendiri. Harimau bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga melambang pertarungan antara kebaikan dan keburukan dalam diri manusia. Adapun amanat yang dapat diambil dari novel Harimau adalah sebagai berikut. 1. Dalam menjalani persahabatan dan kesetiakawanan, kita harus jujur dan tulus satu sama lain agar tidak timbul kecurigaan. 2. Janganlah sombong terhadap apapun yang kita punya. 3. Janganlah mengganggu habitat hewan kalau tidak mau hewan tersebut menerkam kita. 4. Jangan terlalu percaya tahayul karena kekuatan Tuhan jauh melebihi segalanya. Yang kelima, jika menghadapi satu permasalahan, kita harus bersama-sama menyelesaikannya. 6. Dalam menjalani kehidupan, kita harus jujur. 7. Janganlah berbuat curang dengan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kedudukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum